Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas terkait komunikasi terapeutik. Pada bagian komunikasi terapeutik, kita akan mempelajari tentang apa itu definisi komunikasi terapeutik, tujuan dan manfaat komunikasi terapeutik, syarat dan prinsip komunikasi terapeutik, sikap dan karakteristik terapeutik, dan teknik komunikasi terapeutik. Pada bab ini, setelah dipelajari, harapannya mahasiswa dapat menjelaskan definisi komunikasi terapeutik, bagaimana mengidentifikasi tujuan dan manfaatnya, mengidentifikasi syarat dan prinsip komunikasi terapeutik, mengidentifikasi sikap dan karakteristik terapeutik, dan menjelaskan teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama, definisi komunikasi terapeutik. Definisi ini mengartikan komunikasi terapeutik sebagai keterampilan atau proses interaksi secara sadar yang dilakukan oleh bidan pada kliennya untuk beradaptasi terhadap gangguan, baik terhadap fisik maupun psikologi, sehingga bisa membantu klien untuk mencapai kesembuhan atau mengatasi masalahnya. Di sini terdapat beberapa kunci untuk membangun komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, lemah lembut berbicara dan meyakinkan. Ketiga, tata bahasanya jelas, ekspresif, dan tidak membingungkan. Keempat, bersikap positif dan penuh harapan. Kemudian yang kelima, memiliki empati. Yang keenam, memberikan sikap hormat kepada klien. Yang ketujuh, responsif dan peka, mengerti perasaan orang lain. Dan yang terakhir, tidak terpengaruh terhadap masa lalu klien. Dalam komunikasi terapeutik memiliki tujuan, yaitu membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Yang kedua, untuk mengurangi keraguan, membantu dalam hal pengambilan tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, baik lingkungan fisik dan dirinya sendiri. Poin penting di sini, untuk mencapai tujuan di atas, seseorang bidan dituntut untuk memiliki karakter yang helping relationship. Di antaranya yaitu kesadaran diri terhadap nilai yang dianut. Yang kedua, kemampuan untuk bisa menganalisis perasaannya sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk menjadi contoh peran dan gaya hidup sehat, seperti bisa jadi contoh untuk orang lain. Yang keempat, altruistik, di mana bidan merasa puas karena mampu dan menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Kemudian selanjutnya ada rasa tanggung jawab, etik moral. Setiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Kemudian yang terakhir, memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Komunikasi terapeutik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antar tenaga kesehatan dan juga klien. Yang kedua, untuk mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, mengkaji masalah, dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh bidan. Syarat dan prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu bahwa semua komunikasi itu harus ditujukan untuk menjaga harga diri baik pemberi maupun penerima. Kemudian yang kedua, komunikasi yang menciptakan harus saling pengertian, harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memberikan sarana, informasi, maupun masukan. Sikap dan karakteristik komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, menurut Charlotte Tamtin, dia mengatakan terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan pada saat melakukan komunikasi terapeutik, yaitu harus bersikap dan memiliki karakteristik berhadapan, memiliki kontak mata, membungkuk ke arah klien, memperlihatkan sikap terbuka dan tetap rileks atau santai. Terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk menerapkan komunikasi terapeutik, yaitu mendengarkan secara aktif dan penuh dengan keyakinan, penuh dengan perhatian terhadap klien. Misalkan saja memandang klien pada saat berbicara. Untuk yang kedua, dapat menunjukkan penerimaan. Contohnya saja, bidan mendengarkan klien tanpa memutus pembicaraannya. Yang ketiga yaitu bidan bisa mengajukan pertanyaan dan juga perhatiannya terhadap klien. Bidan mengajukan suatu pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh klien untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian untuk yang keempat, mengajukan pertanyaan yang terbuka. Tujuannya ini untuk memerlukan jawaban yang lebih luas, sehingga pasien bisa mengemukakan masalahnya dan perasaannya dengan kata-katanya sendiri. Yang kelima yaitu mengulang ucapan klien. Untuk mengulang ucapan klien ini bisa dengan menggunakan kata-kata sendiri. Misalkan, klien mengatakan saya semalam tidak bisa tidur. Kemudian bidan mengulanginya dengan ibu mengalami kesulitan untuk tidur. Untuk yang keenam, mengajukan pertanyaan klarifikasi. Ini tujuannya untuk mengklarifikasikan hal-hal yang belum dimengerti sehingga tidak ada miskomunikasi. Misalkan bidan menanyakan, apa yang ibu maksud tadi? Saya kurang jelas. Bisa untuk dijelaskan lagi, ibu? Untuk yang ketujuh yaitu memfokuskan tujuannya. Di sini membatasi pembicaraan sehingga pembicaraan menjadi lebih spesifik pada intinya. Untuk yang kedelapan, menyampaikan hasil observasi. Ini untuk memberikan feedback atau umpan balik dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Contohnya, bidan merasa ibu cemas, sehingga bidan mengatakan, kelihatannya ibu cemas. Apakah ibu merasa cemas apabila kemudian nomor 9 menawarkan informasi. Ini untuk memberikan tambahan informasi yang merupakan bagian dari pendidikan kesehatan. Untuk yang ke-10, diam. Pada saat ini, ketika klien perlu mengekspresikan ide tetapi klien tidak tahu bagaimana menyampaikan hal tersebut, sikap diam juga bisa digunakan oleh bidan maupun klien. Hal ini untuk mengorganisir pikirannya. Yang ke-11 yaitu meringkas. Tujuannya untuk membantu bidan mengulang aspek penting yang dibicarakan sehingga dapat dilanjutkan pembicaraan dengan topik yang berkaitan. Misalkan, selama 30 menit ibu dan saya telah membicarakan tentang KB. Kemudian untuk selanjutnya, memberikan reward atau penghargaan kepada klien. Misalkan, selamat pagi Bu, saya perhatikan Ibu hari ini sudah rapi. Yang ke-13, menawarkan diri. Teknik komunikasi menawarkan diri dilakukan tanpa pamrih dan hanya menyatakan kesediaan dirinya. Misalkan, bidan mengatakan, bolehkah saya duduk di samping ibu dan menemani ibu beberapa menit? Kemudian untuk selanjutnya, memberikan kesempatan pada klien untuk memulai pembicaraannya, sehingga memberikan kesempatan pada klien untuk bisa inisiatif dalam memilih topiknya.
Yang ke-15, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Pada teknik ini, bidan menganjurkan klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan yang mengindikasi bahwa klien sedang mengikuti pembicaraan dan merasa tertarik dengan apa yang dibicarakan. Kemudian untuk yang ke-16, menempatkan kejadian secara teratur. Ini akan menolong bidan dan klien untuk melihat dalam suatu perspektif bahwa bidan akan menentukan pola kesukaran interpersonal dan memberikan data tentang pengalaman yang memuaskan dan berarti bagi klien dalam memenuhi kebutuhannya. 17. Menganjurkan klien untuk mengutarakan persepsinya. Untuk teknik ini, menganjurkan klien menguraikan persepsinya, meminta klien untuk menyampaikan apa yang sedang difikirkan atau dirasakannya. Untuk yang ke-18 adalah refleksi. Ini artinya mengarahkan kembali ide, perasaan, atau isi pembicaraan. Yang ke-19 adalah asertif. Asertif ini kemampuan untuk meyakinkan dan nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan tetap menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir adalah humor. Humor diperlukan dalam komunikasi terapeutik. Hal ini penting karena secara komunikasi verbal, humor akan mengurangi ketegangan dan stres sehingga bisa mendukung keberhasilan dalam memberikan asuhan kebidanan. Selain itu, hormon akan merangsang katekolamin sehingga seseorang akan merasa sehat, meningkatkan toleransi nyeri, mengurangi kecemasan, serta memfasilitasi relaksasi dan meningkatkan metabolisme. Sampai di sini dulu untuk video pembelajaran pertemuan kedua komunikasi dalam praktek kebidanan. Terima kasih.